Pemirsa, hingga pagi ini banjir yang merendam Mega Mall Bekasi masih belum surut. Sejumlah mobil yang terendam belum dievakuasi. Sementara itu, tak kuat menahan derasnya arus banjir, jembatan perumahan Kemang Pratama ambles. Hingga hari ini banjir masih mengenangi Mega Mall Bekasi, Jawa Barat. Belasan mobil yang terendam banjir belum dapat dievakuasi. Sementara sebagian pemilik kios hanya bisa menunggu banjir surut. Banjir setinggi 1,5 meter ini mengenangi basement dan area parkir kendaraan pasca tanggul jebol. Menurut para pedagang, air bah datang dengan tiba-tiba. Iya, tiba-tiba masuk dari belakang masuk. Terus kita lari ke atas. Terus habis itu banjirnya udah segini nih, sedada. Kejadiannya cepat gak sih, Kak? Oh, kejadiannya hampir jam 10:30. Cepat datang airnya langsung jam. Banjir mengakibatkan kepanikan pedagang yang bersiap membuka kios. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Namun barang-barang dagangan mereka tidak sempat dievakuasi, hanyut terbawa arus banjir. Kerugian para pedagang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sebelumnya pada tahun 2012 lalu, pusat perbelanjaan ini juga pernah terendam banjir. Sementara itu, karena tak kuat menahan derasnya arus banjir Sungai Bekasi, jembatan perumahan Kemang Pratama ambles. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk melihat kondisi terkini banjir di Mega Mall Bekasi juga sejumlah titik banjir di Jakarta. Sudah ada Yasmin di Mega Mall Bekasi, ada Irfan di pengungsian Kebon Pala, Jakarta Timur, dan juga ada Reza Hilmi di Kedoya, Jakarta Barat. Teman-teman, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Dian dan juga pemirsa. Banjir tidak hanya mengenangi sejumlah pemukiman warga dan juga ruas jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat, namun juga mengenangi salah satu pusat perbelanjaan. Tepatnya adalah di Mega Bekasi Hypermall, tempat saya melaporkan saat ini. Untuk hari ini, banjir juga masih mengenangi, namun memang untuk tingginya sudah berangsur surut. Berdasarkan pemantauan kami, banjir masih mengenangi selain lantai dasar, juga parkir outdoor dan juga parkir basement. Berdasarkan pemantauan kami pula, untuk di area parkir outdoor ini ada sebanyak 6 minibus dan juga 5 motor yang terendam banjir. Kemudian untuk di lantai parkir basement ada sekitar lebih dari 20 sepeda motor yang terendam. Hingga saat ini dari pihak manajemen mall masih terus melakukan upaya penanggulangan dengan menggunakan pompa air untuk menyedot genangan di area pusat perbelanjaan. Ada sebanyak 7 pompa air yang saat ini masih terus dikerahkan terkait dengan lantai dasar atau lantai GF yang viral di media sosial begitu pada saat air masuk ke area mall. Ini terdiri dari berbagai macam toko, ada ratusan toko, mulai dari food court, kemudian juga toko fashion, menjual beragam jenis baju begitu ya, pakaian, kemudian toko makanan ringan, toko perhiasan dan juga outlet travel. Tadi berdasarkan informasi dari pihak pengamanan, di belakang mall ini ada sebuah sungai begitu yang diduga air sungai kemarin meluap. Saking derasnya tanggul ini tidak dapat menahan air sehingga air pun jebol begitu dan masuk ke area dalam mall. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Mega Bekasi Hypermall. Kita akan lihat laporan dari rekan-rekan di sejumlah titik lainnya. Silakan. Ya baik, terima kasih Dian Mirza dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk update terkini bahwa beginilah untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di posko pengungsian, yakni di SDN 01 dan 02 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan di tempat kami melaporkan saat ini merupakan ruang kelas yang memang dijadikan tempat pengungsian. Selain juga di ruang kelas, para warga ini mengungsi di lorong sekolah yang memang sejak 3 hari kebelakang ini para warga sudah mengungsi sebanyak 79 kakak dengan rincian 120 orang dewasa, kemudian lansia 58, kemudian anak-anak 55 dan balita 72 orang. Dan tentunya para warga juga ini berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuannya karena memang terlihat di layar televisi Anda bahwa mereka ini untuk tidur saja beralaskan hanya tikar. Makan ya cukup lah, cuman kalau ini keluhannya ini istirahat terlalu penuh.
pengungsinya ini seperti ini kan berapa keluarga? 4 keluarga nih, 5 keluarga dari sini ke sini. Jadi tidurnya umpel-umpelan. Demikian dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kita lihat di posisi ataupun di titik lain, di titik banjir lainnya. Silakan teman-teman laporannya. Baik, selamat siang Dian Mizer dan juga pemirsa. Ini bisa saya gambarkan tempat di mana saya melaporkan saat ini, kawasan Kedoya, Jakarta Barat, di mana ketinggian air di sini mencapai 50 sampai dengan 75 cm. Ini lebih menurun dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya yang cukup tinggi, karena di kawasan Kedoya sendiri ketinggian air bervariasi sampai dengan 90 cm. Nah, ini yang disebabkan oleh meningkatnya debit air di Kali Pesanggerahan, karena memang curah hujan juga cukup terjadi selama beberapa hari terakhir sejak hari Minggu kemarin. Akses lalu lintas di sini ditutup karena memang banjir yang terjadi sejak hari kemarin begitu ya, biasanya dilewati lalu lintas termasuk juga Jaklingko ini harus berhenti beroperasi sejak kemarin. Bahkan Anda juga bisa lihat di sana ada mobil yang terjebak parkir begitu ya, di mana ketinggian air juga cukup tinggi. Saya sayangnya tidak bisa mendekat lebih jauh karena memang cukup dalam di sana. Nah, memang sejauh ini sebagian warga yang tinggal di apartemen ini masih bertahan di tempat tinggal mereka, namun sebagian besar warga yang tinggal di rumah ini sudah mengungsi ke rumah kerabat mereka. Sebagai informasi, sampai dengan siang ini pemirsa ada 89 RT yang masih tergenang air di Jakarta, khusus di kawasan Jakarta Barat sendiri ada 18 RT, dan di kawasan Kedoya sendiri masih ada 4 RT yang terendam banjir. Warga juga berharap air bisa segera surut dan juga aktivitas mereka bisa kembali normal. Kita harapkan juga yang sama terjadi di beberapa titik lainnya di Jakarta. Dian.